Sabda TV. Kemudian yang ketiga, jawazul wudu liqasdi ta'lim. Bolehnya berwudu untuk tujuan mengajarkan wudu kepada orang lain. Jadi wudu sambil mengajarkan kepada orang lain boleh. Kita wudu, ajarkan keluarga kita untuk berwudu. Ini boleh. Misalkan kita bilang ke keluarga kita, saya mau berwudu seperti wudunya Utsman, yang Utsman lihat langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita praktekkan nih seperti ini. Ya. Baik. Jadi Utsman di sini berwudu untuk mengajarkan dan untuk beribadah. Ya, untuk mengajarkan dan untuk beribadah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Jadi Utsman ngambil air sekaligus wudu, sekaligus mengajarkan kepada manusia untuk beribadah tata cara wudu yang benar sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dipahami oleh manusia. Nah, dari sini kata ulama, kalau seseorang ingin mengajar anak-anak kecil salat, ya, dari awal sampai akhir, ya, boleh tidak kita ajarkan secara langsung, ya, dari A sampai Z sekaligus kita sholat, atau kita hanya mengajarkan, maksudnya ngajar, gitu ya. Misalkan D atau Na mengangkat tangan itu seperti ini, ya. Kemudian bacaannya seperti ini, bacalah seperti ini. Kemudian rukuk seperti ini, kemudian sujud seperti ini, kemudian duduk di antara dua sujud seperti ini, kemudian tasyahud seperti ini, tasyahud awal begini, tasyahud akhir begini. Ya. Boleh tidak? Jawabannya kata Syaikhul dua-duanya boleh. Kita langsung praktek sekaligus ibadah, juga boleh kita sambil ngasih tahu, ta'lim. Ya. Nah, ini. Kalau ini betul boleh. Yang tidak boleh itu kata Syekh Utsaimin, Anda bacakan. Ba'dun nas fi masyahid at-tamtsiliyat yaj'aluna insanan yusalli 'ala annaha tamtsiliyah wa hadha haramun 'alaihim. Jadi sebagian manusia bikin drama. Bikin drama, sinetron, terus apa lagi itu? Film ya. Film, kemudian di film tersebut, di drama tersebut, sinetron tersebut ada orang sholat. Nah, ini tamtsiliyah. Ini hanya untuk marah, hanya untuk hiburan. Dan kata Syekh Utsaimin, wa hadza haramun 'alaihim. Adapun untuk hiburan haram hukumnya. Ya. Makanya kita harus tahu hukumnya. Hukumnya harus tahu. Jadi ada hal-hal yang memang kita ada batasannya. Seperti misalkan bikin film menggambarkan Nabi, ya, Nabi kemudian digambarkan sama orang, ternyata orang tersebut suka baok, suka mabok, ya, atau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabatnya mulia Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu an dan seterusnya. Tapi yang memerankannya ternyata itu enggak sholat dan seterusnya. Ya, boleh tidak? Enggak boleh. Makanya Nabi Muhammad SAW sama sekali enggak boleh ditamsilkan. Ya. Nah, kita kembali ke masalah ini. Salat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, tidak boleh dijadikan untuk sekedar hiburan. Karena ibadah besar salat ini. Ya. La yajuz an tumatsal al-ibadat musyahadatan lil marahi wa ma asbah dzalik. Jadi ibadah itu enggak boleh dijadikan untuk hiburan. Ya. Jadi untuk main-main. Bal yajibul kaffu an hadza. Bahkan hukumnya wajib menahan diri dari hal ini. Wa kadzalika ba'dhum ya'ti bi Qur'an wa ma asbah dzalik lit tamtsil wal marah. Nah, sebagiannya membaca Quran untuk hiburan, untuk drama, untuk sinetron,
untuk hiburan doang. Ya. Kullu hadza la yajuz. Semua hal ini tidak boleh. Semua ini hal tidak boleh. Duna qasdi ta'lim. Ya, selain untuk tujuan ngajar. Kalau untuk tujuan ngajar boleh. Kita ajarkan yang benar. Tapi kalau untuk tujuan sekedar hiburan, ini jadi turun derajat ibadahnya. Kita tahu semua ini hiburan. Ya. Terus kalau misalnya ditanya, kan hiburan nanti juga mengajarkan orang, kan gitu. Ya, baik. Ya tentunya cari yang lain. Untuk mengajarkan orang cari yang lain. Orang tahu ini adalah hiburan, kemudian main-main dan seterusnya. Jadi ibadah itu tidak boleh dengan main-main. Ya. Faedah berikutnya yang keempat, annahu yushra'u ghuslul kaffaini 3 marrat qabla al-wudu. Disyariatkan mencuci tangan, telapak tangan 3 kali sebelum wudu, ya, dengan membaca bismillah. Karena Utsman berkata, ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza. Aku melihat Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Utsman bin Affan radhiyallahu an mencontohkan wudunya dengan cara mencuci telapak tangannya 3 kali. Ini menunjukkan disyariatkan mencuci tangan, telapak tangan 3 kali. Baik. Hikmahnya apa? Kata ulama, tangan ini sebagai alat untuk mencuci, maka dicucikan dulu, bersihkan dulu sebelum mencuci anggota tubuh yang lain. Berikutnya adalah annahu la yushtaratu fil wudu muqaranatan al-istinja. Jadi tidak disyaratkan wudu itu harus setelah melakukan istinja. Ya, jadi ada sebagian orang awam, jadi sebelum wudu itu harus istinja dulu. Gitu, istinja dulu. Istinja, tahu istinja ya? Istinja, istijmar, karena nggak ada hubungannya. Kalau seseorang tidak buang air seni, tidak buang air besar, mau wudu langsung saja wudu. Ya, nah, sebagian orang kalau mau wudu istinja dulu, gitu. Ini nggak ada hubungannya. Memang ada sebagian ulama yang mensyaratkan demikian, tapi ini tidak tepat. Ada syarat kurang. Yang rojih, yang benar adalah tidak ada kaitannya dengan istinja. Karena Rasulullah SAW ya langsung wudu, sebagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.